Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan terang tema kaya dalam kemurahan. Saya akan membacakan, mari kita menyimaknya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang pernah bilang ke saya, Comboksu Hoki. Terjemahan harafiahnya, kerja jadi pendeta itu menguntungkan. Walaupun menjadi pendeta bukan kerja ya, tetapi pelayanan dan itu panggilan. Oke lah, itu umum sekali orang menyebut Comboksu Hoki. Saya bertanya-tanya kenapa pendeta dikategorikan hoki ya. Mungkin salah satunya karena ini ya dalam pengamatan saya. Kalau saya antri makan, misalnya sesudah Bridgestonean gitu ya, setelah firman khotbah disampaikan lalu kan makan-makan. Saya kan ngantri gitu kan. Lalu saya didahulukan gitu. Kalau di resepsi pernikahan ada orang yang mengenal saya juga akan didahulukan. Malah ada yang pernah ngambil ke piring, sendok diserahkan ke saya, ayo buksu. Jadi saya didahulukan. Mungkin karena ini salah satunya jadi disebut Comboksu itu hoki. Ada yang bilang juga kalau Bridgestonean ya, kalau saya tidak ngambil duluan, yang lain sungkan ngambil makanan. Jadi mau tidak mau saya mengambil duluan supaya yang lain bisa melanjutkan. Kalau nunggu terlalu lama nggak enak. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan kenapa orang mengatakan Comboksu hoki karena hampir selalu didahulukan kalau antri makan. Tapi saya sekarang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berandai. Seandainya hari ini Bapak Ibu Saudara seperti kita berada di sebuah kapal. Ini gereja tapi seperti kapal gitu kan.
jumlahnya segini banyaknya, ya. Kapal itu oleng dan hampir tenggelam. Dan ternyata skoci untuk penyelamatan kita, pelampungnya juga terbatas. Sehingga kita menjadi bingung dan takut lalu berebut. Nah, kira-kira pertanyaan saya masih didahulukan apa enggak? Pendeta masih didahulukan, Pak. Ini Pak, nanti saya, nanti terakhir. Padahal itu sudah terbatas, rebutan. Kira-kira begitu enggak? Saya belum mendengar jawabannya. Masih mendahulukan saya? Enggak. Atau iya? Kalau iya saya terharu ini. Saya terharu sekali. Saudara mungkin akan berkata begini, Pak Pendeta kan sudah melayani sekian lama, dekat sama Tuhan, pasti masuk surga lah, gitu ya. Saya butuh waktu untuk memperbaiki hidup kami, Pak. Ya, jadi saya tanpa pelampung, tanpa skoci, ya tinggal menunggu kematian gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini orang macam apa? Orang yang selalu dan bisa mendahulukan kepentingan orang lain atau selalu berpikir untuk kepentingan diri kita? Jawabannya apa? Jawabannya tergantung. Apakah sesuatu itu menguntungkan diri kita? Ketika antri makan tadi, saya didahulukan. Karena nanti dia juga dapat jatahnya. Pastilah ya, kan ada gilirannya, makanan itu berlimpah. Tapi ketika harus menyelamatkan diri dari tenggelamnya kapal itu dan ketersediaan pelampung itu terbatas, dia rugi kan? Maka dia ambil buat dirinya sendiri. Tergantung kan, apakah itu menguntungkan kita atau tidak. Ketika kita diberhadapkan dengan sesuatu risiko berat buat diri kita, ya kita mana akan memperhatikan orang lain, tidak mungkin kan? Itu manusiawi banget. Nah, tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada orang-orang, sekelompok orang yang memberi segala sesuatunya yang berharga bagi miliknya. Dan itu adalah jemaat-jemaat di Makedonia. Ini mengagumkan sekali Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat di Makedonia itu berarti kota Filipi, Tesalonika, dan Berea. Ada 3 kota di Makedonia itu. Mereka sedang di dalam keadaan sulit bukan main. Mari kita lihat ayatnya. Ayat 2, kita memperhatikan di sana dikatakan, ini kontras, jadi kita perhatikan ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, jadi sedang di dalam penderitaan yang berat, sukacita mereka meluap. Ini kan sesuatu yang tidak biasa ya. Orang lagi susah, lagi bingung, lagi ada masalah. Kan tidak mungkin sukacitanya meluap-luap. Gitu kan. Ini sesuatu yang kontra. Kemudian di sana dikatakan juga. Mereka yang sangat miskin itu. Namun ternyata kaya dalam kemurahan. Teksnya tidak muncul ya. Jadi mereka sangat miskin. Bukan cuma miskin. Sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bahkan kemudian disebutkan oleh Paulus yang bersaksi memberi melampaui kemampuan mereka. Wow, kita jadi bertanya-tanya. Kenapa ya? Ada apa ini? Jemaat-jemaat Makedonia kok seperti itu? Ini kan melawan kecenderungan manusia. Kita cenderung memikirkan diri sendiri, kepentingan diri. Tapi ini orang lagi dalam kesulitan, mampu untuk berbagi kasih kepada orang lain, kepada jemaat di Yerusalem. Saking mengagumkannya, Paulus memakai cerita pengalaman Makedonia ini untuk mendorong jemaat Korintus penerima surat ini untuk memberi juga kepada jemaat-jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan bantuan. Karena keren ini. Ini jemaat ini luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa, ada apa? Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Saudara, dikatakan begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu, kepada jemaat Korintus, tentang kasih karunia
yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Garis bawahi kata kasih karunia. Paulus bercerita tentang Makedonia yang punya hati memberi kepada jemaat-jemaat Yerusalem. Dimulai dari sebuah pengalaman kasih karunia. Jemaat Makedonia telah mengalami kasih karunia itu. Dan karena itu kemudian dia berlimpah-limpah dalam syukur. Lalu ingin berbagi kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Yang menariknya kalau Bapak Ibu Saudara tadi memperhatikan. Mereka itu datang kepada Paulus. Mendesak Paulus dan teman-teman yang lain. Untuk bisa berbagian di dalam memberi bantuan kepada Yerusalem. Kalau orang datang kepada kita, Pak tolong itu kan maksudnya tolong bantu saya gitu ya. Tapi ini enggak, Pak tolong Pak beri saya kesempatan untuk membantu. Jarang loh ya, kalau kita datang, Pak tolong saya dibantu Pak. Tapi ini enggak, Pak tolong beri saya kesempatan untuk bisa membantu. Keren ini. Kenapa sekali lagi? Karena kasih karunia daripada Allah yang sudah dialami oleh mereka. Kebenaran ini yang kemudian oleh Paulus dipakai untuk mendorong Korintus untuk juga memberi dalam kepedulian kasihnya. Ayat 9 saya bacakan. Mari kita lihat ayat 9. Karena kamu, ini dia ngomong kepada Korintus ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kasih karunia itu tidak terlepas daripada pribadi Yesus yang adalah Allah tetapi mau menjadi manusia. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini berbicara tentang pengorbanan. Ini bicara tentang penebusan. Kalau kita mengingat Yesus yang penuh dengan kasih, yang rela berkorban itu bukan hanya ketika dia di kayu salib. Ketika dia memutuskan untuk menjadi manusia, itulah pengorbanan. Yang kaya menjadi miskin. Rela meninggalkan surga demi manusia di bumi yang jatuh di dalam dosa ini. Oh ini luar biasa. Pengalaman kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah hidup mapan gitu ya. Dengan semua fasilitas yang nyaman. Lalu tiba-tiba mungkin karena masalah, karena pandemi kita mengalami keterpurukan. Lalu kita harus belajar ngirit misalnya ya. Harus menghemat. Itu udah gampang loh Bapak Ibu Saudara. Yang biasa hidup nyaman, naik kendaraan mobil pribadi, AC, tiba-tiba harus naik misalnya sepeda motor butut. Itu udah gampang. Atau naik mikrolet. Oh itu udah gampang Bapak Ibu Saudara. Dari yang nyaman menjadi kehilangan semuanya itu tidak mudah. Kalau dari yang bawah naik ke atas itu akan lebih mudah beradaptasi ya. Tapi dari atas ke bawah menjadi tidak mungkin. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan Yesus inilah yang kemudian dihayati oleh Makedonia. Karena Tuhan sayang sekali kepada mereka. Dan mereka menghayati itu sehingga kemudian mereka berlimpah-limpah dalam syukur. Sampai-sampai datang kepada Paulus untuk tolong beri kepada kami kesempatan untuk bisa berbagi kasih ini. Padahal mereka sedang dalam kesulitan. Nah kasih karunia inilah yang coba diingatkan Paulus. Untuk jemaat Korintus kembali mengalaminya, menghayatinya. Hari ini juga Bapak Ibu Saudara saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali menghayati kasih karunia. Tuhan sudah pelihara kita sedemikian rupa sampai hari ini. Dan terutama kita boleh mengenal Yesus. Kita boleh percaya kepada Yesus. Kalau bukan kasih karunia-Nya, tidak mungkin kan? Meskipun saya tahu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada kalanya naik dan turun. Apalagi situasi pandemi COVID yang memukul kita. Saya tahu ada beberapa orang yang mengalami keterpurukan yang luar biasa. Tetapi kita mau ingat bagaimana Tuhan memelihara kita, tetap menjaga kita, tetap menolong kita dalam menjalani kehidupan yang baik ini. Dalam pengamatan saya sebagai seorang pendeta yang melayani jemaat, saya justru dibuat kagum ketika orang-orang yang sedang dalam keadaan susah malah bersedia berbagi. Ada orang-orang yang
baru saja mengalami kesusahan, kedukaan, justru punya kerelaan untuk berbagi kepada orang. Sebaliknya, menjadi sulit ketika orang sedang senang, lagi happy gitu, kadang lupa kepada orang lain, lupa untuk berbagi kasih. Tapi orang yang sedang susah, kenapa dia mampu memberi? Karena dia tahu apa artinya kasih karunia yang memelihara hidupnya. Dia pun tahu bagaimana orang di dalam cinta kasihnya memberikan dukungan kepada dia, memberikan bantuan, sehingga dia merasakan betapa berharganya bantuan kasih, bantuan perhatian, kepedulian orang-orang. Maka limpah dengan syukur, orang ini menjadi lebih mudah untuk berbagi dan memberi kepada Tuhan. Jadi sekarang kalau ditanya dari mana hati yang peduli itu muncul? Dari penghayatan akan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Kita perlu terus-menerus mengingat siapa kita, siapa saya. Kita sampai hari ini dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Meskipun jatuh dan bangunnya hidup kita. Ada kalanya kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Tetapi kita percaya dan kita yakin. Bahkan kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Pada titik ini saya harus jujur mengaku bahwa memberi kepada orang lain itu bukan berarti tidak ada risikonya. Ada orang-orang yang bisa saja memanfaatkan kebaikan dan kemurahan hati kita. Dan akhirnya kita kecewa dan enggan memberi. Saya bercerita pengalaman saya. Saya khotbah di gereja GKI di Solo. Saya tidak sebut GKI yang mana. Saya khotbah tentang kasih kita kepada sesama sebagai wujud konkret kasih kepada Tuhan. Saya masih ingat intinya ke sana. Setelah khotbah, setelah ibadah selesai, ada seorang ibu yang berkata ke saya waktu salaman, ini belum COVID ya, Pak, nanti saya mau omong-omong, mau konsultasi. Oh baik, tolong tunggu di Gesos ya. Oh, yang mana gitu kan? Itu loh di sana. Itu di GKI di Solo. Setelah selesai, saya ngobrol-ngobrol dengan dia dan dia menceritakan tentang pergumulannya. Dia cerita banyak. Tapi UUD, ujung-ujungnya duit, dia butuh bantuan. Nah saya tahu, saya tadi barusan khotbah tentang pelayanan kasih. Nah ini saya diuji, apakah saya akan memberi dia, gitu kan? Ini mungkin dimanfaatkan kan? Ya bisa saja. Oke, tapi saya akan belajar untuk memberi. Saya dengarkan dulu. Oke, berapa Bu? Dia sebut nominalnya. Waduh itu banyak sekali Bu. Saya tidak punya uang segitu. Lalu saya kasih separohnya yang dia minta. Saya kasih. Lalu waktu saya memberi itu ada penatua yang lihat. Waduh, gitu ya. Dia ekspresinya kayak gitu kaget. Lalu kemudian setelah selesai, Pak tadi Bapak kasih uang ya sama ibu itu? Iya. Aduh Pak itu sudah biasa kalau ada pengkhotbah tamu. Dia akan minta-minta. Gitu. Dia akan cerita tentang pergumulannya, tujuannya cuma minta uang. Pak Ponco nanti saya kembalikan uang. Uangnya berapa tadi Pak? Oh enggak usah Pak, enggak usah. Sudah enggak apa-apa. Tapi dari sini saya jadi belajar. Memang memberi itu tidak gampang kan ya. Harus betul-betul bijaksana, arif, tapi tidak mengurangi hati yang peduli, gitu kan. Nah, pengalaman ini terulang di gereja Surabaya. Saya khotbah di GKI juga di Surabaya, ya. Saya berkhotbah tentang kasih juga, ya sesuai dengan tema yang diminta gitu ya. Ada seorang bapak datang setelah selesai, minta konsultasi. Ya, saya sudah tahu, wah ini konsultasi lagi ini ya. Datang ngomong-ngomong, Pak saya butuh bantuannya. Gitu. Wah pinter dia memanfaatkan khotbah saya untuk saya bisa memberikan, pinter ya. Saya juga tidak kalah pinter ya. Saya sudah belajar dari pengalaman. Saya sebentar Pak ya, saya keluar sebentar panggil penatuannya. Pak ini ada anggota jemaat minta bantuan uang. Siapa Pak? Terus dia ngelirik dari kaca itu. Wah jangan Pak, itu biasa minta-minta. Oke Pak. Terus saya masuk lagi, Pak saya sudah ngomong-ngomong sama majelis. Nanti Bapak kalau butuh bantuan sama mereka aja ya. Tidak ke saya. Wah wajahnya langsung gak enak gitu ya keluar. Nah saya percaya setelah khotbah saya selesai ini. Tidak ada orang yang datang ke saya untuk konsultasi. Saya percaya itu. Karena saya tahu jemaat stadion ya. Tapi intinya adalah gini. Memberi kepada orang lain itu memang tindakan berisiko.
Tapi tidak berarti tidak melakukannya lagi. Hati yang peduli ini harus tetap dijaga. Bagaimana menjaganya? Mengingat kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah selamatkan hidupku. Tuhan sudah pelihara. Dan pengalaman-pengalaman kita di mana ditolong orang. Itu seharusnya membuat kita, kalau saya membantu orang lain juga akan bersyukur kepada Tuhan. Seperti ini pengalaman kasih karunia inilah yang akan menjaga hati yang peduli. Untuk terus boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Lewat persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Hari ini kita mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Saya tahu ada beberapa orang yang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dampak dari COVID-19. Ada juga perusahaan-perusahaan yang harus tutup, yang harus gulung tikar. Saya tahu dalam perasaan sedih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan memelihara kita. Tahun-tahun ini mungkin adalah tahun-tahun yang berat buat kita. Mengharapkan persembahan dari jemaat lebih dari biasanya, saya kira memberatkan. Tapi saya juga harus mengatakan, saya tidak bisa mengurangi kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tuhan tetap meminta kita untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat pemberian-pemberian yang memuliakan Tuhan. Sama seperti Makedonia. Makedonia ada di dalam kesulitan. Tapi toh mereka tetap punya hati untuk memberi. Pemberian terutama dan utamanya bukan tentang sesuatu yang diberikan. Tetapi berangkat dari hati yang peduli. Kalau kita memberi dengan hati yang peduli, Tuhan menerimanya itu dengan syukur. Dengan pujian, dengan senang. Dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini diberkati Tuhan. Saya juga tahu pandemi COVID ini malah mendatangkan rezeki tambahan. Ada orang-orang yang usahanya makin maju pada waktu pandemi. Karena apa yang diproduksinya itu dibutuhkan. Sehingga terus maju, naik-naik. Sementara yang lain turun. Ya ini dinamika hidup. Naik turun, naik turun. Bersyukurlah kepada Tuhan, Tuhan tambahkan. Dan hari ini Tuhan juga mengundang kita untuk berbagi kepada Tuhan, kepada sesama dengan persembahan-persembahan yang kita boleh kembalikan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin memberikan apa yang ada pada kita yang sudah Tuhan siapkan di dalam hati kita, melalui pemahaman kita, kesadaran kita dari rumah, dalam keluarga pribadi, berikanlah itu kepada Tuhan lewat persembahan syukur tahunan ini.